Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Imelda Tagukurat, dalam video pembelajaran mengenai model pembelajaran tipe START. Nah, sebelum masuk ke pemodelannya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu START. Menurut Wina, menjelaskan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara 4-5 orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras atau suku yang berbeda, atau yang sering disebut dengan heterogen. Ada beberapa karakteristik dari tipe START ini. Yang pertama, menyampaikan materi pelajaran. Yang kedua, membagi siswa dalam kelompok kooperatif yang beranggotakan 4 atau 5 siswa. Yang ketiga, menjelaskan langkah-langkah kerja kelompok. Yang keempat, membimbing siswa dalam kerja kelompok. Yang kelima, menugasi siswa melaporkan hasil kerja kelompok. Yang terakhir, membimbing siswa menyimpulkan pembelajaran. Selanjutnya kita masuk kepada langkah-langkah tipe START ini. Di sini menurut Salvin mengemukakan langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe START adalah: yang pertama, guru menyampaikan materi pelajaran. Yang kedua, guru membentuk beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4-5 orang siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda. Yang ketiga, bahan atau materi yang telah dipersiapkan didiskusikan dalam kelompok untuk mencapai kompetensi dasar. Yang keempat, guru memfasilitasi siswa dalam bentuk rangkuman, mengarahkan, dan memberikan penegasan pada materi pelajaran yang telah dipelajari. Yang kelima, guru memberikan tes atau kuis kepada siswa secara individu. Yang keenam, guru memberikan penghargaan kepada kelompok berdasarkan perolehan nilai hasil belajar individu dari skor dasar ke skor kuis berikutnya. Nah, di sini ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari tipe START ini. Yang pertama, kelebihannya ada beberapa poin, yaitu meningkatkan kecakapan individu, meningkatkan kecakapan kelompok, meningkatkan komitmen, menghilangkan prasangka buruk terhadap teman sebaya, tidak bersifat kompetitif, tidak memiliki rasa dendam. Yang kedua, ada kekurangan dari model pembelajaran kooperatif START ini. Poin pertama, kontribusi dari siswa berprestasi rendah menjadi kurang. Siswa berprestasi tinggi akan mengarah pada kekecewaan karena peran anggota yang pandai lebih dominan. Baik, sekian dari penjelasan mengenai model kooperatif tipe START. Selanjutnya kita masuk kepada implementasi dari tipe START ini. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Gimana materi kemarin, ada di ulang-ulang? Ada, Bu. Oke. Untuk hari ini ada baca itu materi selanjutnya. Ada, Bu. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang teorema Pythagoras ya. Ya, Bu. Sebelumnya anak-anak ibu sudah ada yang tahu tentang teorema Pythagoras? Belum. Baik, ibu akan memperkenalkan teorema Pythagoras. Nah, di sini teorema Pythagoras itu bisa kita lihat. Misalkan ini ada segitiga siku. Ini A, ini C, ini B. Nah, dari sini bisa kita definisikan bahwa kuadrat panjang hipotenusa. Yang mana hipotenusa? Hipotenusa ini adalah C. C ini disebut dengan sisi miring. Oke, kuadrat panjang hipotenusa atau sisi miring pada suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi lainnya. Sisi lainnya yang mana? Sisi lainnya yaitu yang A sama yang B. Oke, untuk sampai sini apakah anak-anak paham? Paham, Bu. Baiklah, untuk rumusnya, jika di
sama dengan sisi alas ini dengan sisi tegak ini atau tingginya itu bisa kita jumlahkan. Berarti A kuadrat ditambah B B kuadrat. Nah, bagaimana kalau yang ditanya Bu? Misalnya ditanya A kuadrat Bu, kayak mana rumusnya Bu? Nah, maka kita bisa menuliskan A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Oke, untuk sampai sini apakah Anda paham? Paham Bu. Baik, untuk penerapan dari teorema Pythagoras ini bisa kita misalkan pada suatu contoh. Misalnya diberikan segitiga siku-siku, misalnya di sini 4, sini 5. Berarti rumus apa yang bisa kita gunakan? Berarti yang ditanya di sini B kuadrat. misalnya X ya. Berarti X kuadrat sama dengan 5 kuadrat 5 kuadrat dikurang dikurang 4 kuadrat 4 kuadrat. Nah, di sini berapa? 5 kali 5? 25 25. Dikurang 16. Nah, 25 dikurang 16 berapa? 9 Bu. Oke, 9. Ini kan masih dalam X kuadrat. Memang kalau ditanya dengan X, akar dari 9. Berarti X sama dengan 3. Oke, sampai di sini apakah Anda ada yang paham? Paham Bu. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan membagikan menjadi 2 kelompok. Untuk kelompok 1 itu ada Agnia, Dinda, sama Vinola. Kelompok 2 ada Widya, Rizka, sama Somi. Silakan duduk per kelompok ya. Di sini Ibu ada LKPD. Di sini ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan untuk masing-masing kelompok. Kalau sudah selesai membuat mengisi LKPD-nya, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok masing-masing ya. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Di kelompok 1, ini di kelompok 2. Kamu enak apa? Kami enak membacakan ya. Tidak, saya tidak paham.
Jadi 4 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan 16 tambah 9, X kuadrat sama dengan 25, akar dari 25 sama dengan 5 cm. Bagaimana kelompok kedua? Apakah ada tanggapan untuk kelompok satu? Tidak, Bu. Sudah benar, Bu. Oke, silakan untuk kelompok satu. Untuk kelompok dua, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang akan dipresentasikan oleh Widya. Boleh jelaskan temannya? Baik, di sini kan sudah diketahui sisi depannya 8 cm dan sisi sampingnya 6 cm. Yang ditanya itu berapa sisi miringnya. Nah, jadi langkah untuk mengerjakannya itu sesuai rumus Pitagoras, yaitu kuadrat dari sisi samping, maka X kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Hasilnya sama dengan 64 ditambah 36 sama dengan 100. Kemudian X sama dengan akar dari 100, sehingga hasilnya X sama dengan 10. Jadi sisi sampingnya adalah 10. Terima kasih. Bagaimana kelompok satu? Apakah ada tanggapan untuk kelompok dua? Sama, Bu. Sudah betul? Silakan duduk kelompok dua. Baiklah, di sini sudah kita lihat hasil diskusi masing-masing kelompok, di mana kelompok satu hasilnya 5 cm, kelompok dua hasilnya 10. Di sini siapa dari ibu yang bisa menanggapi dari masing-masing jawaban ini? Lupa satunya, Bu. Lupa satuannya. Untuk kelompok satu, nah berarti di sini untuk kelompok satu sudah benar ada satuannya, namun belum ada keterangan misalnya yang diketahui dan yang ditanya. Untuk kelompok dua juga nggak ada yang diketahui dan yang ditanya dan kurang di satuannya. Untuk ini kelompok satu mendapat nilai 95